Selamat datang kembali di Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Sugi sudah berada di lereng Gunung Arjuna, lalu ia sholat maghrib di masjid itu. Setelah sholat ia kepikiran sesuatu, lalu ia ke belakang masjid dan memakai kekuatan batu hitamnya dan kembali ke kamarnya. Ia mencari Utinya di dapur. "Uti, panggil Sugi." "Ngapa Gi?" jawab Utinya. "Kalau aku jebak burung laku gati dijual di pasar." Tanya Sugi. "Ya laku-laku aja, tapi gak tahu jenisnya, berapa harganya Uti gak tahu." Jawab Utinya. "Emang kamu bisa jerat burung?" Tanya Utinya. "Ya gak bisa Ti, belajar dulu, aku pengen jualan aja Ti, capek kalau ngebon aku nanti bantu Uti sambil jerat burung, kalau dapat nanti aku jual ke pasar." Jawab Sugi. "Ya terserah kamu aja Gi." Jawab Utinya. "Dek, Pak Dek." Panggil Sugi ke tetangganya. "Ngapa Gi?" Jawab tetangganya dari sebelah rumahnya. Terlihat tetangganya sedang membelah kayu di sebelah rumah. "Pak De, aku mau nanya kalau jerat burung pakai apa De?" Tanya Sugi. "Kamu mau jerat burung apa Gi?" Tanya tetangganya. "Ya gak tahu deh apa aja, kalau dapat mau saya jual." Jawab Sugi. "Ya beda-beda cara jerat burung Gi, tergantung jenis burungnya. Kalau mau asal jerat pakai pulut perekat aja Gi." Jawab tetangganya. "Pulutnya apa Pak De?" "Kalau Pak De pakai getah pohon bendu dicampur getah nangka." Jawab tetangganya. "Oh, gitu Pak De. Ya taruh di ranting apa lidi terserah, taruh di pohon yang kira-kira burung hinggap." Jawab tetangganya itu. "Oh gitu ya Pak De. Ya udah makasih Pak De." Sugi lalu memasuki hutan di lereng Gunung Lawu, mencari pohon bendu. "Nah itu dia," ujar Sugi setelah menemukan pohon bendu tersebut. Berbekal parang Sugi mengambil getah dari pohon tersebut. Lalu ia mencari pohon nangka, tapi tidak menemukannya. Dia kembali ke rumah. Ia ingat di belakang rumah tetangganya ada pohon cempedak, sejenis nangka, mungkin bisa pikirnya. Setelah semua terkumpul ia mengambil bilah bambu yang sudah ia siapkan seperti tusuk sate cuma lebih panjang. Dioleskannya kedua getah tersebut memutar. Hanya dapat 3 bilah bambu. "Aduh cuma dapat 3 pulut, ya udahlah gak apa-apa," pikirnya. Sepanjang hari ia jalan-jalan di sekitar lereng. Taruh mana ya yang banyak burungnya? Ia lalu melihat sebuah pohon kering hampir mati tanpa daun, hanya ranting saja, dan banyak burung hinggap di situ. Dengan penuh hati-hati, ia memanjat, karena sepertinya pohon itu sudah lapuk. Ia lalu menaruh 3 buah pulut di pohon tersebut, dan meninggalkannya. Ia mengamati dari kejauhan, tidak ada burung yang hinggap, padahal tadi banyak pikirnya kesal. Lalu ia pulang ke rumah mengambil pisang di dapur. "Diminta pisang 1," ujar Sugi. Lalu ia bergegas kembali ke tempat jebakan burungnya. Ternyata ada sepasang burung yang sudah terjebak di situ. "Aduh pakai apa ini bawanya gak ada sangkar lagi." Ia membawa sepasang burung berwarna hitam, ekornya berwarna putih dan hitam. Burung apa ini batinya? Sesampainya di rumah ia memasukkan burung itu ke dalam besek tempat beras. Sore harinya setelah tetangganya pulang, Sugi menanyakan perihal burung yang ia dapatkan. "De Pak De, tadi saya jerat dapat 2, laku gak ya De dijual?" Ujar Sugi. "Burung apa Gi?" Tanya tetangganya. "Gak tahu deh, hitam ekornya ada putihnya." Jawab Sugi. Tetangganya yang penasaran ingin melihat burung yang berhasil dijerat oleh Sugi pun ingin melihatnya. Terlihat ekspresi tetangganya yang agak kaget. "Di mana kamu jeratnya Gi?" Tanya tetangganya. "Di pohon yang mau mati itu Pak De," jawab Sugi sambil menunjuk arah pohon. "Ini gak laku kalau bulunya kayak gini, kena pulut, rusak jadinya Gi. Percuma kamu bawa ke pasar, buat Pak De aja, nanti tak kasih burung yang bagus." Ujar tetangganya. "Gala Pak De, ini tangkapan pertama saya. Nanti tak bersihin dulu pulutnya, besok tak bawa ke pasar kalau laku." Ujar Sugi. "Nanti kamu capek udah jauh-jauh ke pasar gak laku, kamu cuma dibohongi aja nanti." Ujar tetangganya. "Ya udah Pak De, beli 2 ini 50.000. Mau gak?" Tanya tetangganya. Sugi merasa senang. 50.000 uang yang besar menurutnya. Dia belum pernah memegang uang sebanyak itu, pikirnya. "Mau gak Gi?" "Kalau gak mau ya gak apa-apa, orang bulunya juga udah rusak gitu," rayu tetangganya. "Ya udah Pak De, gak apa-apa." Dengan wajah penuh kemenangan dan senyum sumringah tetangganya membawa burung yang Sugi dapatkan. Tak lupa ia mengambil uang 50.000 dan diberikannya ke Sugi. Sugi yang merasa senang, lari ke belakang rumah menemui Utinya yang lagi memasak. "Tidi beli burungnya yang tadi aku dapat jerat, ini uangnya." Sugi memberikan uang 50.000 ke Utinya. "Alhamdulillah laku Ti, siapa yang beli Pak De Gianto ya?" Tanya Utinya.
Iya Tipak Degianto yang beli. Ujar Sugi. Udah uang itu buat kamu aja gak usah kasih Uti. Siapa tahu kamu ada keperluan. Ucap Utinya. Iya Ti saya pengen punya sangkar burung. Biar kalau dapat bisa ada kandangnya. Ujar Sugi. Oh ya besok saya ke pasar Yati beli sangkar ucap Sugi memohon izin. Ya udah sana gak apa-apa jawab Utinya. Keesokan harinya, Sugi bergegas pergi ke pasar. Dia sangat antusias membeli kandang burung. Kalau tiap hari bisa dapat burung kan lumayan juga batinya. Sampailah dia di pasar, dan mencari kios burung. Ia melihat sangkar burung. Wah bagus-bagus. Nyari apa dik? Tanya om-om penjaga kios. Nyari sangkar om, berapa harganya sangkar om? Tanya Sugi. Beda-beda dik, ada yang murah ada yang mahal. Burung adik burung apa amang? Belum punya om. Jawab Sugi. Lo, apa mau beli burung sekalian? Tanya penjaga kios. Sugi menggelengkan kepalanya. Ini yang mahal-mahal dik, yang sana yang murah-murah sangkarnya dari 25 sampai 100. Kalau yang mahal ini di atas 200 ribu dik ucap penjaga kios. Adik mau cari harga kisaran berapa? Tanya penjaga kios. Ternyata mahal-mahal ya sangkar batinya. Uangnya hanya 50 ribu. Sangkar yang harga 25 kecil banget batinya. Kalau wadah minum sama makannya berapa om? Tanya Sugi. Ada yang 5.000 yen ini. Jawab penjaga kios. Wadah makan aja om sama minum. Berapa om? Tanya Sugi. 8.000 dik, udah apa lagi? Dik, boleh beli pur sedikit om? Tanya Sugi. Boleh beli berapa dik 10.000 ya sekalian segini 10.000. Ujar penjaga warung sambil mengangkat bungkus pur. Iya om jawab Sugi. Sugi melihat-lihat burung di sana, sampai matanya tertuju pada satu burung. Ya burung yang sama yang ia dapatkan kemarin, dan ia jual ke tetangganya. Itu burung apa om? Tanya Sugi. Oh, itu kacer dik. Berapa harganya om? Gak dijual dik itu punya om buat lomba jawab penjaga kios. Lah, dulu om beli berapa? Tanya Sugi. Dulu om belinya 850 ribu dik. Ini aja udah ditawar 2 juta gak om lepas jawabnya. Hah, emang segitu om harganya? Tanya Sugi. Ya gak dik, kalau bahan biasanya cuma 200 sampai 250 ribu. Kalau udah mulai jadi ya agak mahal. Bahan itu maksudnya gimana om? Ya masih muda biasanya, belum gacor, bunyinya. Oh gitu ya om, kesurupan. Uangnya tinggal 32 ribu. Sugi tidak jadi membeli sangkar itu, menurutnya terlalu kecil. Lalu ia membeli paku di toko bangunan. Ia berencana membuat kandang sendiri dari bambu. Sugi kembali menuju rumahnya. Di perjalanan ia merasa kecewa sudah dibodohi tetangganya sendiri. Besok-besok kalau dapat burung gak kujual ke Pak Degianto batinya berucap. Capek juga jalan, mau pakai kekuatan batu itu, takut dilihat orang. Terpaksa ia berjalan menaiki lereng bukit menuju rumahnya. Tidak terasa 1 tahun terlewati, Sugi sudah mempunyai banyak burung hasil ia menjebak. Ia menggunakan kekuatan batu hitamnya untuk berpindah dari gunung ke gunung lainnya di seluruh Indonesia yang ia ketahui untuk memasang perangkap burung. Ia dikenal di kampungnya sebagai penjerat burung yang handal. Padahal itu karena tidak di Gunung Lawu saja ia menjebaknya. Ia sedikit banyak sudah mengerti tentang jenis burung dan kisaran harganya. Tidak semua burung hasil jebakannya ia jual. Sebagian ia pelihara sampai bunyinya bagus. Biasanya lakunya lebih mahal. Sugi juga kerap mengikuti gantangan lomba burung kicau di desa dan daerah sekitar Karanganyar. Namanya cukup terkenal karena dia satu-satunya peserta yang masih sangat muda. Ia memang tidak pernah juara, tapi burungnya kerap menjadi incaran para pecinta burung kicau. Keadaan ekonomi Sugi dan Utinya kian membaik. Dengan adanya Sugi yang sudah mempunyai penghasilan, Sugi terus belajar mengenai burung. Ia berencana ternak burung kenari. Banyak pecinta burung yang mengenal Sugi. Malam itu setelah maghrib Sugi berpamitan kepada Utinya hendak main ke desa di bawah lereng, kumpul komunitas kicau. Pi, aku tak main ya. Kumpul sama komunitas. Kalau kemalaman aku nginep Ti, gak usah ditungguin. Ujar Sugi ke Utinya. Oh ya Gi, jangan begadang ya. Pesan Utinya. Sugi menggunakan kekuatannya untuk teleportasi ke lereng, tepat di luar desa Gondosuli. Sugi berjalan menuju rumah senior-senior burung. Weh, juragan burung. Sapa para senior burung yang usianya terpaut jauh dari Sugi. Mereka rata-rata sudah berkeluarga dan mempunyai anak, bahkan anaknya lebih tua dibandingkan Sugi. Begitulah kehidupan. Sugi terpaksa harus bergaul dengan yang lebih tua, karena link usahanya menuntutnya demikian. Tetapi tata krama dan sopan santun tidaklah dilupakannya. Ia tetap menghormati orang-orang itu karena notabene mereka adalah orang tua. Mereka duduk di sebuah teras rumah, sambil ngopi dan makan-makan gorengan. Punya burung apa aja di rumah? Tanya salah satu senior. Walah macem-macem lek paman, ada kacer,
kenari, lovebird, murai, jalak kebo, tilang juga ada lek? Jawab Sugi. Wewe punya murai kamu hebat, udah jadi belum murainya? Belum lek, dapat murai tukeran itu. Kacerku 2 sama jalak kebo, tak tuker murai, pengen punya murai aku. Jawab Sugi. Tempatmu itu Gi kalau buat ternak, apa jadiin burung cepet Gi? Masih asri, hutan, pegunungan, lah di sini banyak suara motor berisik. Ujar seniornya. Tadi kamu jalan Gi? Tanya seniornya. Numpang mobil sayur lek. Jawab Sugi. Nanti kamu nginep sini aja bahaya pulang lagi ada isu. Ujar seniornya. Isu apa lek? Tanya Sugi. Ada beberapa warga kampung sini yang lihat Midi hantu. Ujar seniornya. Hantu gimana lek? Itu di rumah ujung itu, anak gadisnya tiba-tiba sering kesurupan, udah dicariin orang pinter, Kiai. Ya sembuh tapi selang sehari 2 hari kesurupan lagi. Kasihan badannya jadi kurus. Ya gimana kalau kesurupan mau makan mana bisa, tiap malam manggil Kiai, dia sinin warga malah tambah jadi kesurupannya. Ujar seniornya. Sebelum kejadian itu, beberapa warga ada yang melihat kuntilanak di pohon waru di seberang jalan depan rumahnya. Sampai ada yang ditinggal kendaraannya saking takutnya, naga lama anak itu kesurupan sampai sekarang belum sembuh. Orang tuanya bingung, sampai subuh baru anak itu sadar lemas. Terus tidur, bangun-bangun sore, antara maghrib kesurupan lagi. Terus begitu. Ujar senior lain menambahkan. Kasihan anak itu, mana bentar lagi ujian SMA dianya. Sugi merasa iba. Ingin rasanya ia menolong. Tapi apa daa, mustika yang ia punya hanyalah teleportasi dan ke alam gaib. Kalau nyembuhinnya gimana caranya, batin Sugi. Masih ada si mustika merah yang ia sendiri belum tahu kegunaannya. Makanya Gi kamu nginep aja. Ketemu Mbak Kunti nanti kamu kalau pulang sendiri, ujar seniornya. Sugi hanya tersenyum. Kamu kalau ketemu begituan takut gak Gi? Tanya seniornya. Gale gak takut aku. Jawab Sugi. Halah bohong mana ada anak kecil gak takut hantu, goda seniornya. Bener le gak takut aku, sekarang juga suruh ke pohon waru itu. Tidur semalaman sampai pagi juga aku berani, ujar Sugi. Yang membuat seniornya saling pandang. Weweh, bagus Gi, hebat kamu berarti gak takut, ucap seniornya. Kalau aku, amit-amit. Ucap seniornya sambil tertawa. Haha, apa jangan-jangan anak itu dikerjainnya sama orang, dia kan cantik. Hus ngomong apa kamu ini, orang masih SMA kok. Weh kalau aku bisa nyembuhin paling diangkat mantu nih lumayan, ujar senior lainnya yang masih bujang. Hahaha mereka tertawa, Sugi hanya menyimak pembicaraan para seniornya. Kamu gisana sembuhin, siapa tahu dikasih anak gadisnya sama kamu. Tadi kan kamu bilang kamu gak takut hantu, ujar seniornya menggoda Sugi. Ada-ada aja, kalau disuruh ngobatinnya aku kesana. Berusaha, gak tahu juga bisa sembuh apa ga. Kalau cucu-cucu kesana ya kan aneh emang aku siapa. Gak kenal, malah disangka orang gila aku nanti. Ujar Sugi. Seniornya pada diam mendengar ucapannya. Emang kamu bisa Gi? Maksudnya ngerti hal-hal kayak gitu? Tanya seniornya. Ya galek, sama sekali gak tahu. Gak ngerti juga cara nyembuhinnya gimana. Ujar Sugi. Halagi orang kamu aja gak ngerti pakai ngomong kayak gitu bikin gagal paham aja, ujar seniornya. Ya gak tahu juga lek, mungkin karena saya gak ngerasa takut sekaligus kasihan juga denger anaknya jadi kayak gitu. Saya tinggal di lereng, kalau hantu, terus terang lihat pun aku gak lari. Dulu waktu kecil ia takut, sekarang udah gak, ujar Sugi. Ya udah Gi ayo kesana siapa tahu kamu inilah tombonya obatnya. Banyak orang kok di sana melek-melek Tiap malam yasinan, abis yasinan keluarganya masih melek-melekan depan teras. Kita pura-pura nimbrung aja, siapa tahu kamu emang bisa nyembuhin. Ujar seniornya memberikan ide. Nah tuh Gi kapok kamu hayo. Ujar seniornya yang lain. Ya udah ayo kesana ajak Sugi. Gi kalau kamu bisa nyembuhinnya tak kasih murai kamu, ujar seniornya memanasi Sugi. Gak usah lek, gak mau aku rezeki kayak gitu, ujar Sugi. Hahaha, Sugi-Sugi kamu ini ngomong kayak emang bisa nyembuhin aja. Wong Mbak Gatot dukun kondang sekarang anyar aja gak bisa mau kamu. Ujar seniornya diikuti gelak tawa senior lainnya yang ikut menertawakan Sugi. Jin bertelinga panjang. Kulonuwon. Sapa senior Sugi ke warga yang berada di teras sebuah rumah. Monggo jawab mereka. Sini ngopi-ngopi mas, ajak warga. Iya pak, jawab para senior. Gimana pak keadaan Lastri? Tanya senior Sugi. Ya begitulah mas. Udah hampir 10 hari belum ada perubahan. Itu di dalam ada yang lagi terakatin. Ya usaha mas, kasihan liatnya makin habis badannya. Ujar ayah gadis tersebut bernama Pak Bijo yang diduga diganggu jin. Lastri gadis SMA desa itu, anak dari Pak Bijo. Diketahui Lastri gadis yang periang, bohai boleh dibilang kembang desa. Sudah sejak 10 hari terakhir mengalami penyakit aneh. Matanya melotot menggerang, badannya kaku. Sudah beberapa orang pintar dipanggil Pak Bijo, namun tak kunjung membaik, malah semakin memprihatinkan. Agah,
Terdengar suara teriakan wanita dari dalam rumah. Ya seperti itulah mas keadaannya. Terpaksa saya ikat tangannya, dia merobek-robek bajunya sendiri. Ujar ayahnya. Kemarin udah dimandiin kembang sama orang pinter, lari dari dalam kamar mandi gak pakai apa-apa. Untung ketangkep belum keluar rumah, stres sendiri saya, bingung harus gimana lagi. Tutur Pak Bijo. Datang seorang dari dalam rumah. Pak itu anaknya harus mandi kembang, ritual kemarin gagal, harus telanjang bulat pak, biar berdua saja dengan saya, sempit kamar mandinya, terus ditutup biar gak lari seperti kemarin ujar orang pintar tersebut. Sugi yang mendengar itu merasa tidak tega, dan sedikit tidak terima, itu kan anak gadis, bukan orang tua, kok asal ngomong aja harus telanjang bulat berdua di kamar mandi, batin Sugi. Amit pak maaf, kalau bisa jangan, anak bapak masih gadis, gak pantas lah kalau gitu caranya, ujar Sugi. Ha kamu ini anak kecil tahu apa? Ini pengobatan kalau syaratnya harus begitu ya mau gimana lagi? Ini demi nyawa, kamu jangan main-main. Kalau urusannya nyawa itu hal seperti itu lumrah, sama seperti orang lahiran, masak suruh pakai celana jeans. Hardik dukun tersebut ke Sugi. Sugi hanya diam saja. Pak Bijo tidak punya pilihan selain menuruti kata dukun tersebut. Tiba-tiba dari arah dalam rumah teriakan si Lastri makin menjadi-jadi. Semua orang masuk ke dalam rumah, termasuk Sugi ingin menyaksikan seperti apa keadaannya. Lastri berteriak dan berontak dari tempat tidurnya. Tangannya diikat, matanya menyala. Dukun tersebut memegang dahi Lastri lalu membaca mantra. Terlihat Lastri makin memberontak, dan terlepaslah ikatan tangan Lastri. Dukun itu dipeluknya dan lehernya digigit. Dukun itu berusaha melepas dekapan Lastri. Orang-orang pun ikut membantu melepaskan tangan Lastri yang melingkar di leher dukun tersebut, seperti ingin mencekik. Tangan Lastri akhirnya terlepas juga. Dukun itu terpental jatuh dari kasur. Lastri meronta, warga yang memegangi tangan Lastri seperti tidak kuat. Tenaga Lastri seperti berkaki kali lipat kuatnya. Mereka semua terpental oleh tangan Lastri yang meronta-ronta. Lastri menggigit bajunya sendiri sambil tangannya menyobeknya. Baju Lastri terkoyak, sampai dalaman buhnya pun terlihat. Dari pintu kamar itu, Sugi yang menyaksikan. Pakai lagi, teriak Sugi. Lastri menengok ke arah Sugi. Dia berdiri lalu, setengah bungkuk berjalan ke arah Sugi, dan menundukkan kepalanya, serta tangannya memegang baju yang disobeknya menutupi bagian dadanya. Lastri tidak berteriak lagi, dia diam mematung menunduk di depan Sugi. Warga yang melihat terheran-heran. Jangan kamu sobek lagi baju anak ini, ujar Sugi. Lastri menganggukkan kepalanya. Diam di kasur, gak usah teriak-teriak. Lastri menurut berjalan ke arah kasur berbaring, matanya melotot ke atas dengan pandangan kosong. Sugi lalu kembali ke teras, semuanya mengikuti Sugi ke teras. Terlihat dukun tersebut syak melihat Sugi yang hanya berkata saja Lastri bisa diam, membisu. Anu dik gimana anak saya, sakit apa dia, gimana nyembuhinya? Ujar Pak Bijo ke Sugi. Semua orang tertuju pada Sugi. Saya juga gak tahu pak sakit apa, jawab Sugi. Tiba-tiba Ibu Lastri datang memohon kepada Sugi sambil menangis air matanya bercucuran. Tolongin anak saya dik, tolong, sepertinya adik bisa nolong dia, Budi mohon. Ucap ibunya Lastri dengan suara serak nyaris habis karena sering menangis. Iya Gi, diusahain Gi, siapa tahu bisa. Ucap salah satu seniornya. Saya gak tahu saya bisa apa ga, kalau diizinin saya coba, biarin saya di kamar berdua sama Mbak Lastri. Jangan mikir yang aneh, saya cuma pengen tahu, pengen ngobrol aja. Jangan ada yang masuk. Ucap Sugi. Bukan karena hanya alasan Sugi memberi syarat tersebut, itu karena dia ingin memakai kekuatan mustika hijaunya, agar mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sugi. Iya di kapan dik? Tanya Pak Bijo. Bentar lagi aja pak, ngobrol dulu aja, saya juga lagi mikir gimana cara nyembuhinya. Sepertinya jin yang merasuki Mbak Lastri emang gak mau keluar, toh dipaksa keluar masuk lagi, entah jin yang sama atau yang lain, makanya nanti saya mau lihat dulu pak. Ujar Sugi ke Pak Bijo. Tapi sekarang atau gimana, dik? Sugi lalu membisikkan sesuatu kepada Pak Bijo. Oh gitu ya udah kalau gitu dik. Sugi memasuki kamar Lastri sendirian. Ia mematikan lampu dan tak lupa ia mengunci pintu kamar tersebut. Ia duduk jongkok di pojokan kamar dan menggigit batu hijau miliknya. Keadaan kamar berubah. Terlihat banyak jin di situ berkumpul, lebih dari 20 jin, dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang wajahnya seperti babi dan ada gadingnya. Perutnya besar, kakinya seperti kaki kuda, dan banyak lagi jenis lainnya. Mereka berkumpul di depan Sugi dan berbaris seperti pasukan. Sugi berkata, salah satu dari kalian jelaskan apa yang terjadi pada gadis ini. Ujar Sugi. Mereka tertunduk, tidak ada yang menjawab. Ada satu di barisan belakang maju menghampiri Sugi. Tuan, apakah Tuan ingin menolongnya? Tanya jin berwajah seperti manusia,
tapi telinganya tajam mengarah ke atas. Rambutnya panjang lurus, pakaiannya rapi, terlihat busur panah melingkar di pundaknya. Dia pria tapi terlihat seperti wanita. Tanya jin itu ke Sugi. Saya ingin tahu seperti apa permasalahannya, ucap Sugi. Gadis ini tidak salah apa-apa tuan. Lebih tepatnya itu karena ayahnya, tempo hari lurah dusun sebelah mendatangi Pak Gatot, berkonsultasi dengan Pak Gatot yang seorang dukun sakti. Menceritakan perihal masalahnya dengan Pak Bijo ayah dari gadis ini. Pak Bijo bermasalah dengan lurah perihal bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Pak Bijo menduga bahwa lurah korupsi bantuan tersebut. Lurah sudah menjelaskan bahwa bantuan yang diterimanya memang beda dengan tahun sebelumnya. Kuotanya dikurangi. Pak Bijo yang notabene-nya adalah ketua kelompok tani, dituntut oleh para petani. Pak Bijo terbawa emosi masa tanam telah tiba, pupuk tak kunjung datang, tiap hari petani menghubunginya. Pak Bijo tidak mau disangka dia korupsi. Beliau mendatangi Pak Lurah. Lurah tersebut menjelaskan bahwa bantuannya berbeda dari tahun sebelumnya. Kuota yang ada dibagi di dusun dekat Pak Lurah tersebut, dan sudah habis. Sedangkan kelompok tani milik Pak Bijo sama sekali belum menerima. Pak Lurah mengira bantuan menyusul ternyata tidak ada, memang segitulah bantuannya. Merasa dirugikan Pak Bijo dan warga lingkungannya pun melaporkan Pak Lurah ke kantor kecamatan. Kenapa bantuannya tidak diratakan? Walaupun dapatnya sedikit kan gak jadi masalah seperti ini. Kenapa malah dihabiskan semua di sana? Begitu ujar Pak Bijo. Masalah terus berlanjut. Istri Pak Bijo bertemu dengan istri Pak Lurah di sebuah acara rewang hajatan di salah satu rumah warga. Cekcok pun terjadi. Saling menghina pun terjadi. Istri Lurah pulang menangis tidak terima dirinya yang seorang istri Lurah direndahkan di tempat umum. Itulah garis besar masalah ini. Pak Gatot membuat anak Pak Bijo seperti ini. Kalau dia tidak paham dan tetap dengan egonya, sama saja ia ingin melihat anaknya mati perlahan. Keadaan gadis ini dibuat seperti ini agar Pak Bijo sadar dan meminta maaf atas perbuatannya ke Lurah dan istrinya. Kalau dia tetap memusuhi anaknya bakal mati perlahan kelaparan, ujar jin tersebut. Ya udah intinya kalian akan tetap di sini. Mengganggu gadis ini kan? Saya ajak Pak Bijo menemui Pak Lurah dan Pak Gatot. Kalau sudah, kalian pergi dari sini, ujar Sugi. Kalau Tuan ingin kami pergi dari sini sekarang kami pun pergi Tuan, ucap jin tersebut. Tidak, masalah akan kembali berlanjut kalau seperti itu. Biar diselesaikan dulu urusan antara Pak Bijo dan Lurah. Nanti saya yang menemui Pak Gatot, ujar Sugi. Kalau sampai gadis ini sekarang juga sembuh, yang pertama saya akan dianggap dukun, yang kedua Pak Lurah kembali mencari dukun-dukun lainnya. Masalahnya akan kembali seperti ini lagi, ujar Sugi. Saya tahu kalian disuruh Pak Gatot tetap di sini bukan? Tetaplah di sini tapi jangan menyiksa gadis itu sampai masalah ini. Sekian dulu cerita dari saya, kita lanjutkan kembali di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Misteri Official. Like dan subscribe, terima kasih, salam.